Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, MMPD, dan teman-teman kelas 3A PGMI yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Anggota dari kelompok 9 yaitu ada Klatrina Grantia, Destia Luciani Putri, Dewi Eka Kartini, dan Elsa Sulistia. Pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian, jenis-jenis, konsep, prinsip, tujuan, juga fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Lalu ada teknik administrasi dan juga proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Klatrina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Klatrina Grantia dengan NIM 120209114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat dan jenis-jenisnya. Untuk pengertian hubungan sekolah dan masyarakat, secara sederhana, hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting, di antaranya yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih baik, demikian pula dengan sekolah. Yang selanjutnya yaitu untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Yang selanjutnya, perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang dimaksud dengan peran serta sekolah adalah kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah, serta tindakan membangun dalam perbaikan sekolah. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan peran serta diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Baik, untuk jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu ada 3, yaitu hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional. Untuk hubungan edukatif merupakan hubungan kerja sama dalam hal mendidik, yaitu antara guru dan orang tua di dalam keluarga. Hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip dan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-raguan pada diri anak atau murid. Yang selanjutnya yaitu hubungan kultural, di mana ini adalah usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk hubungan institusional, yakni hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Destia Luciani Putri. Baik, terima kasih. Saya Destia Luciani Putri akan menjelaskan mengenai konsep dan prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada konsep, yaitu ada konsep menunggu. Artinya sekolah hanya menunggu dan mengharapkan perhatian dan juga bantuan dari masyarakat. Yang kedua ada konsep preventif, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah hanyalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, tanda bahaya, yaitu kegiatan-kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat terjadi apabila ada bahaya, misalkan kebakaran, bangunan runtuh, dan sebagainya, sehingga sekolah memerlukan bantuan kontak dengan masyarakat. Yang keempat yaitu konsep pameran.
Sekolah hanya sekadar memamerkan kegiatannya kepada masyarakat. Yang kelima, konsep prestis, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah sebagai alat untuk menonjolkan karirnya. Biasanya hal ini untuk mencari popularitas sekolah. Yang keenam yaitu konsep partnership, yaitu hubungan dapat diinterpretasikan sebagai hubungan timbal balik, di mana kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi kebutuhan dan keinginan sekolah juga, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua mengenai prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada integrity, artinya bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu, yaitu informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan. Yang kedua, continue. Maksudnya bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga, simplicity, yaitu agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang keempat, coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kelima yaitu konstruktif, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Eka Kartini. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan. Yang kedua, yaitu peningkatan pemahaman sekolah mengenai kedudukan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah. Yang ketiga, yaitu peningkatan usaha orang tua siswa dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Yang keempat, yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima yaitu terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang disebabkan masyarakat kepada sekolah. Dan yang terakhir yaitu dukungan serta bantuan masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu untuk mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua yaitu agar bisa memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Yang ketiga, agar bisa memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. Dan yang terakhir, yaitu untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Sulistia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang digunakan untuk lembaga pendidikan, di antaranya yaitu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik tertulis. Hubungan teknik kelompok tertulis yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Secara tertulis dapat digunakan meliputi yang pertama yaitu buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Yang mana buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian yang kedua yaitu ada pamflet. Pamflet ini merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang kemudian ada yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana, mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Yang keempat ada catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selembaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Pembahasan yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu kunjungan ke rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid. Warga ataupun tokoh masyarakat, melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Yang kedua yaitu panggilan orang tua. Selain mengunjungi rumah, pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan si anak di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidik anaknya. Yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi di sekolah. Acara ini dilakukan di acara tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Yang keempat ada teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalnya, TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program apa saja untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program tersebut. Yang kelima itu ada teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, sosial media, website, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada penyusunan program. Penyusunan program humas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua ada pelaksanaan atau perorganisasian. Dalam pelaksanaan humas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Humas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria,
yaitu yang pertama efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan yang tercapai. Yang kedua yaitu efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.